Semua berawal dari ketidakfokusan dalam bertindak. Apa yang terjadi jika Natania memilih untuk tidur lebih cepat? Kecelakaan dalam video tersebut adalah gambaran kecil dari kondisi dan tindakan tidak aman. Kecelakaan itu juga dapat terjadi dalam lingkungan pabrik sebagai pekerja. Kesiapan fisik dan mental sangat berpengaruh pada apa yang akan Anda kerjakan. Dengan tetap menjaga pola istirahat yang benar, akan mengurangi risiko kecelakaan akibat kurangnya konsentrasi. Selain menjaga pikiran tetap fokus, penggunaan PPE atau Personal Protective Equipment juga sangat penting dalam lingkungan pabrik, seperti helmet, kacamata, dan sarung tangan. Akan tetapi, penggunaan PPE tidak sepenuhnya menjamin angka nol kecelakaan dalam dunia kerja. Kecelakaan memang tak dapat dihindari, tapi bukan berarti kita harus pasrah saja tanpa melakukan apa-apa. Waspada adalah jalan terbaik untuk mengatasinya. Tetap fokus dan patuhi penggunaan PPE dengan tepat. Seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, kecelakaan dalam dunia kerja juga kerap kali terjadi, terutama di Indonesia. Menurut data BP Jam Sostek, pada awal semester 1 2020, yakni dari Januari sampai dengan Juni 2020, angka klaim kecelakaan meningkat mencapai 128%. Namun, industri kerja juga terus meningkatkan kualitas K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Langkah awal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan kerja adalah yaitu dengan melakukan survei secara berkala melalui JSA atau Job Safety Analysis. Lalu, apa itu JSA? JSA adalah kepanjangan dari Job Safety Analysis atau analisa keselamatan pekerjaan, di mana setiap kita ingin melakukan pekerjaan harus dipastikan pekerjaan tersebut sudah memiliki JSA, sehingga muncullah istilah no JSA, no job. JSA berisi, yang pertama, langkah atau urutan pekerjaan, yang kedua, potensi dan resiko bahaya, 3, tindakan pencegahan, dan yang terakhir, APD yang harus digunakan. Cara pembuatan form JSA, yang pertama, tentukan urutan langkah dasar pekerjaan. Yang kedua, penentuan potensi bahaya. Yang ketiga, tentukan tingkat resiko. Keempat, menetapkan rekomendasi proses kerja yang aman. Dan yang terakhir, menentukan penanggung jawab. Akibat tidak memperhatikan JSA. Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, di Indonesia telah terjadi setidaknya sebanyak 77.295 kasus kecelakaan kerja hingga akhir tahun 2019. Kecelakaan kerja dapat diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor teknis.
Dalam upaya meminimalisir agar tidak terjadi peningkatan kasus kecelakaan kerja, maka dibutuhkan pengelolaan ketiga manajemen perusahaan melalui pendekatan sistem manajemen K3. Apa itu sistem manajemen K3? Sistem manajemen K3 adalah struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian arahan kebijakan K3 untuk mengendalikan resiko kecelakaan kerja agar terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Lalu, apa tujuan sistem manajemen K3? Pertama, perlindungan terhadap tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Kedua, perlindungan terhadap orang lain yang berada di lingkungan kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat. 3. Perlindungan terhadap peralatan dan bahan produksi agar dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien. Teman-teman pasti bertanya, apa manfaat dari sistem manajemen K3 ini? Dari SMK3 ini dapat mengurangi waktu yang hilang akibat kecelakaan kerja, menghindari kerugian jiwa dan material akibat kecelakaan kerja, membantu menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif, serta meningkatkan image perusahaan. Terdapat pula 5 prinsip sistem manajemen K3, yaitu: pertama, komitmen dan kebijakan. Kedua, perencanaan. Ketiga, penerapan. Keempat, pengukuran dan evaluasi. Dan kelima, peningkatan berkelanjutan oleh pihak manajemen. Yuk kita bahas satu-satu. 1. Kebijakan dan komitmen. Terdiri dari elemen-elemen kepemimpinan, tinjauan awal K3, dan kebijakan K3. 2. Perencanaan. Terdiri dari identifikasi bahaya, penilaian, pengendalian risiko, peraturan perundangan, tujuan dan sasaran indikator kinerja, serta penerapan awal. 3. Penerapan, yang terdiri dari jaminan kemampuan, kegiatan pendukung, identifikasi sumber bahaya, dan penilaian serta pengendalian risiko. 4. Pengukuran dan evaluasi, yang terdiri dari inspeksi dan pengujian, audit sistem manajemen K3, tindakan perbaikan serta pencegahan. 5. Tinjauan ulang dan peningkatan dari pihak manajemen, yang terdiri dari evaluasi penerapan kebijakan K3, tujuan sasaran dan kinerja K3, dan hasil temuan audit sistem manajemen K3. Hai guys, jadi kami sudah selesai buat video kami, edit berjam-jam berhari-hari jadinya 9 menit. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video kami. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Bye bye, see you.